Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, dalam sebuah webinar bertema TNI versus PKI pada 26 September yang lalu, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa ada peristiwa yang mengejutkan, yakni patung Pak Harto, patung Pak Jenderal Sarwo Edi, dan patung Pak Abdul Haris Nasution sudah dirobohkan, sudah raib dari diorama di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad di Gambir, Jakarta Pusat. Nah, Pangkostrat yang sekarang, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, bereaksi lumayan keras. Dia menolak pernyataan Pak Gatot bahwa TNI kemungkinan kesusupan beberapa oknum berhaluan komunis. Kata Pak Gatot, kira-kira bukan saya yang memerintahkan pembongkaran 3 patung itu, tapi ada mantan Pangkostrat yang dulu yang memasang patung-patung itu yang membongkarnya. Ya, ini kata Pak Dudung. Ya. Nah, Pak Gatot khawatir bahwa kita seakan bisa masuk ke jurang kehancuran lagi bila kita lalai atau abai terhadap kemungkinan comeback-nya komunisme, comeback-nya Partai Komunis Indonesia. Nah, suara sejuk dan bijaksana alhamdulillah datang dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Seperti ditulis oleh wartawan tribunnews.com, ini Pak Hadi Cahyanto berkata bahwa, saya kutip, pernyataan Pak Gatot sejatinya sebagai nasihat senior bagi prajurit yang masih aktif, prajurit aktif TNI. Untuk apa? Untuk senantiasa waspada agar sejarah kelam tidak kembali terjadi. Kata Pak Hadi, ini saya quote lagi ya. TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. Jadi pengawasan intensif baik terhadap radikal kiri, radikal kanan maupun radikal lainnya secara eksternal dan internal selalu menjadi agenda utama. Ini memang menyejukkan lah ya. Semoga penggantinya nanti bisa meneruskan tradisi TNI yang selalu memegang teguh Pancasila, NKRI, dan berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Nah, saudara-saudara, tanggal 30 September tahun 2021 ini, sekarang seperti setiap 30 September tahun-tahun sebelumnya, selalu kita ingat kembali pemberontakan dan pengkhianatan G30S PKI. Jadi PKI 56 tahun yang silam memang merupakan pemberontak ya, yang paling berdarah-darah dan paling biadab dibandingkan dengan berbagai pemberontakan yang kita kenal sebelumnya. Ya. Kita kenal misalnya pemberontakan DI. Ya. Jadi di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar, di Jawa ini, terus Jawa Barat ada Kartosuwiryo, ya. Atau juga pemberontakan PRRI Permesta tahun 57, ketidakpuasan daerah baik di Sumatera dan di Sulawesi. Ya. Dan juga pemberontakan GAM di Aceh, bahkan pemberontakan OPM. Ada juga dulu para pemberontak yang ingin mendirikan RMS, dan banyak lagi yang pokoknya tidak puas dengan pemerintahan pusat, kemudian mencari dalih atau alibi sosial, politik, kadang-kadang bawa agama untuk mengguncang-guncang stabilitas politik NKRI. Nah itu saya kira kita supaya jelas bahwa Gestapo tetap yang paling gawat, paling berbahaya, paling berisiko tinggi kalau sampai terulang kembali. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa pemberontakan dan pengkhianatan G30S PKI
paling berbahaya, dan bahkan paling biadab. Paling tidak ada 5 sebab ya, mengapa sangat berbahaya. Ya, yang pertama, PKI itu tidak pernah punya keyakinan nasionalisme yang betul-betul patriotik ya. Karena selalu dimanapun kaum komunis itu mesti punya jalan internasional dan kadang-kadang menjadi jongos dari kekuatan komunis yang lebih perkasa. Jadi misalnya dulu kalau nggak berkiblat ke Moskow juga ke Beijing. Dan khusus PKI itu memang lebih berorientasi kepada Partai Komunis Cina sampai sekarang apalagi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bahwa jelas kalau komunisme sampai bangkit kembali itu kiblatnya ke Peking atau Beijing. Dan yang kedua, PKI dan komunis itu jelas sekaligus juga kaum ateis, ya, atheist. Artinya anti Tuhan, anti agama, tidak percaya kepada adanya alam akhirat. Sehingga ini tentu bertentangan diametral dengan seluruh keyakinan agama ya. Dan ini sesuatu yang kita sudah tahu semuanya ya. Maaf tapi saya ulangi ya. Kemudian yang ketiga, karena tidak percaya pada Tuhan, maka prinsip immoralnya itu jelas sekali berbunyi the end justifies the means, atau dalam bahasa Arab al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara. Jadi berbohong, menipu, menfitnah, menjebak, berhipokrisi, menyiksa, ya, torture secara bengis dan lain-lain adalah tipikal kaum komunis. Ini dimanapun kita temui, apakah di Amerika Latin, di Asia, bahkan di asal-usulnya di Rusia. Dan keempat, nyawa manusia buat penganut komunisme memang tidak lebih penting dari ya nyawa marmut atau kelinci atau terwelu. Jadi mereka membunuh itu enteng sekali ya, seperti tidak mengenal dosa ya. Lihatlah misalnya di Uni Soviet antara 1917 sampai 1987 ya, 70 tahun komunis Soviet telah membunuh rakyatnya sendiri sebanyak 61 sekian juta. Jadi ya seomong ini semua datanya otentik. Di RRC antara 1949 sampai 1987 PKC Partai Komunis Cina sudah melenyapkan rakyatnya sendiri sebanyak 77 sekian juta. Dalam jumlah yang lebih kecil, Partai Komunis di Korea Utara, di Polandia, di Vietnam, Yugoslavia, dan negara-negara komunis lainnya juga telah membunuh jutaan rakyatnya sendiri. Ini sesuatu yang ya harus saya ulangi lagi ya, supaya terutama adik-adik atau anak-anak milenial yang saya banggakan jangan sampai tidak peduli kepada sejarah bangsa sendiri. Dan yang kelima, khusus untuk Indonesia, kaum komunis Indonesia itu memang ya lebih ganas, lebih berbahaya buat bangsa kita ya. Apalagi dewasa ini melihat ada kesempatan luas untuk berancang-ancang merebut kekuasaan negara. Mengapa demikian? Menurut saya itu di Indonesia ini ada WNI yang punya kesetiaan ganda, setia ke Jakarta, tapi juga setia ke Peking. Dan mungkin lebih berat kesetiaannya kepada Peking, kepada tanah leluhur ya, ke Tiongkok daratan. Nah kemudian juga jangan lupa bahwa RRC di bawah Xi Jinping sekarang ini yang menjadi presiden seumur hidup dan sekretaris jenderal PKC seumur hidup ya, itu sesungguhnya sedang melakukan politik Lebensraum. Jadi Lebensraum itu adalah Lebens itu living, ya, Raum itu ya room, ya. Jadi living room yang lebih luas lagi. Jadi karena merasa 1,4 miliar penduduk Cina itu sudah pengap, terus mengepakkan ekspansi kemana yang
paling bagus kira-kira memang address-nya, alamatnya itu ke Indonesia. Negara yang paling luas, paling kaya raya, dan sudah ada kemungkinan agen-agen yang akan menjadi fasilitator buat ekspansi Lebensraum-nya Cina tadi, ya. Dan ini harus kita jangan pernah lupa. Apalagi kalau kita ingat dulu, ya, literatur tentang komunisme pada tahun 60-an 70-an itu bersepakat bahwa Partai Komunis Indonesia PKI itu adalah the greatest communist party outside the socialist camp. Jadi di luar kubu negara sosialis, maka Partai Komunis Indonesia PKI itu paling besar dibandingkan dengan Partai Komunis dimanapun juga di luar blok sosialis. Ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi saya kira di atas permukaan maupun di bawah apalagi bisa kita baca bahwa Xi Jinping ini itu kira-kira loh ya, bagi saya hampir pasti itu tentu akan mengupayakan kalau misalnya komunisme bisa bangkit kembali, maka akan menjadi subordinat dari kepentingan Beijing, dan kemudian yang bukan komunis akan menjadi warga negara kelas 2, dan tentu ya karena komunis mengajarkan anti agama, agama adalah opium atau candu buat masyarakat, ya. Maka kita ini umat beragama itu bisa menjadi warga negara yang akan dididik, ya, dengan kebengisan dan ketegaan, ya, para komunis yang itu menjadi ciri khas mereka. Yang saya katakan tadi, berbagai negara komunis memang nyawa itu murah sekali, ya. Nah, saudara sekalian, karena itu Pak Gatot itu saya kira mengingatkan kita semua. Kita tahu Pak Sarwo Edi ini kan sudahlah jasanya buat kita itu kan luar biasa. Saya bisa cerita banyak tapi mungkin terlalu membuang waktu, ya. Juga Pak Nasution itu ya sebagai sosok hamba Allah itu amat sangat jujur, amat sangat dapat kita percaya, ya. Itu dilenyapkan, ya. Termasuk juga Pak Harto yang waktu itu ya memang sangat instrumental dan sangat fungsional, ya, di dalam membasmi berbagai fenomena pemberantasan komunisme di berbagai daerah di negara kita. Ini memang jadi sejarah kelam kita. Tapi saudara sekalian, saya melihat bahwa memang dasar hukum pelarangan komunisme di Indonesia sudah teramat sangat jelas. Jadi tidak mungkin ya komunisme akan diberi ruang untuk bangkit kembali kecuali kalau ada pimpinan nasional sudah lupa sejarah dan sudah mata gelap mungkin. Tapi insya Allah, ya, naudzubillah min dzalik, ya, tidak akan menjadi kenyataan. Ya. Tapi untuk sedikit pemahaman kita, jadi tahun 66 itu MPRS Republik Indonesia menerbitkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 yang ditandatangani oleh Ketua MPRS waktu itu Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, yang isinya kita sudah tahu menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang, kemudian juga larangan menghidupkan, menyebarkan Leninisme, Marxisme, komunisme. Nah, kemudian waktu saya jadi ketua MPR, maka MPR menerbitkan ketetapan MPR RI nomor 1 tahun 2003. Di antaranya berisi penegasan kembali bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme itu tetap berlaku dan tidak boleh ya diubah atau diingkari. Kemudian TAP MPR yang waktu saya itu ditandatangani selain saya oleh Pak Ginanjar Kertasasmita dari Golkar, Insinyur Sucipto almarhum dari PDIP, Haji Khalil Bisri dari PKB, Pak Haji Muhammad Husni Tamrin dari P3, Letnan Jenderal Slamet
Pandi, ya, waktu itu masih legend, sekarang barangkali sudah jenderal, ya, dan juga Yusuf Amir Faisal. Nah, ketika Pak Habibie jadi presiden pada tahun 99, diterbitkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, di mana disebutkan pasal 107A, 107C, 107D, dan 107E semuanya berisi pelarangan penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme secara lebih terperinci. Nah, saudara sekalian, semua keputusan hukum itu jadi hukum negara, tetap berlaku sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun. Nah, tetapi saudara-saudaraku, sementara itu kita perlu berbangga bahwa agaknya bangsa kita ini memiliki istilahnya historical wisdom, kearifan sejarah. Setelah Orde Baru lenyap dari panggung sejarah, sejak itu pula tidak ada lagi itu keharusan politik kalau ada warga negara, pemuda-pemudi maupun siapapun ya yang akan menjadi ASN, akan masuk ke universitas, akan masuk ke akademi militer dan lain-lain. Itu dulu ada surat bebas lingkungan, surat bebas G30S PKI. Memang itu betul-betul saya kira melukai HAM, karena mentang-mentang si A itu anak seorang aktivis PKI, ya, si anak ini harus dibebani dosa politik, dosa moral, kejahatan ya yang telah dilakukan oleh sang ayah. Itu tidak benar sama sekali. Dalam agama Islam itu, saudaraku, itu jelas sekali bahwa mengecap dengan cap dosa, ya, padahal dia itu sesungguhnya betul-betul innocent, betul-betul tidak berdosa, ya, harus memikul crime ya, yang dilakukan oleh bapaknya atau kakaknya atau Pak D-nya atau pamannya, ya, itu dalam agama Islam itu tidak betul. Jadi saudara sekalian, ya, misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat sampai 4 kali bunyinya wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, tidak boleh ada orang memikul dosanya orang lain. Itu ada di Al-An'am 164, Al-Isra 15, Fatir 18, dan Az-Zumar 7, ayat ke-7. Ya. Bahkan dalam An-Najm 38 itu dikatakan Allah taziru waziratun wizra ukhra. Tidakkah kamu mengetahui bahwa tidak boleh ada orang memikul dosa orang lain? Bahkan juga dalam surat Al-Qamar itu ada ayat 39, 40, 41 dan 42 yang berbunyi wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazal aufa. Ya. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Bahwa manusia akan memperoleh apa yang dikerjakannya dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bahkan yang lebih tegas lagi, saudara-saudaraku, dalam Islam itu seorang bapak ibu kandung tidak bisa membantu anak kandungnya. Dan juga anak kandung tidak mungkin bisa membantu ayah dan ibu kandungnya. Jadi Allah berfirman dalam surat Luqman yang sangat terkenal, ya ayyuhan nasu rabbakum wakhshaw yauma la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, apalagi orang lain. Bapak ibu yang mengukir kita, ya, itu pun tidak bisa membantu saya misalnya, ya. Saya pun tidak bisa membantu ibu ayah saya. Ini luar biasa. Nah, kebetulan inilah saya kira
wisdom sejarah. Ya sejarah itu proses ya. Proses itu sejarah itu tidak bisa apa-apa. Yang isi adalah manusia-manusia yang jadi pelaku sejarah. Tapi di sini saya melihat kebesaran, keagungan, ya, kemuliaan dari jiwa bangsa besar kita itu, ya, yaitu bahwa sekarang tidak ada lagi, ya, misalnya cucu atau anak atau keponakan yang dulu jadi anggota PKI kemudian lantas harus dikenakan surat bebas gitu SCKI dan lain-lain, tidak ada. Nah, jadi inilah saya kira catatan sedikit yang harus saya refleksikan pada saudara-saudara sekalian. Dan kalaupun saudara yang masih punya ideologi sosialisme dan lain-lain, andai kata pun membuat partai misalnya, ya silahkan. Sepanjang tidak menjadikan komunisme, Marxisme, Leninisme sebagai ideologi, ya saya kira boleh saja. Ya, itu hak sipil sepenuhnya dari anak bangsa. Jadi tidak usah menjadi seorang yang ketika ada isu penting kemudian lantas akan menggerakkan kembali, karena dihitung-hitung kalau generasi anak PKI sudah sekian belas juta, kemudian cucunya mungkin sudah punya hak pilih sekian belas juta, maka kalau ada partai PKI lagi akan jadi pemenang pemilu, itu saya kira sudah itu menggantang asap. Jadi saya akhiri ini dengan pendapat saudara Untung Ahmad Yani, ya, jadi putra kandung dari Jenderal Ahmad Yani, ya, pahlawan revolusi kita, ya. Itu ditanya dalam sebuah talk show di sebuah saluran televisi, ditanya Pak Untung Ahmad Yani, jadi andai kata ada PKI bangkit kembali, bagaimana reaksi Anda? Dia mengatakan, Mbak, nggak usah banyak omong, Mbak, akan kita hadapi. Jadi umat beragama akan menghadapi, sebagian besar TNI akan menghadapi, saya kira sebagian besar Polri, ya. Saya kira ini adalah semacam kondisi kita sekarang ini. Jadi tolong saudara-saudaraku, ya, memang peristiwa itu peristiwa yang paling kelam, paling gelap, ya. Jadi saya bisa bicara lebih banyak lagi, ya, tapi yang penting ini kita kebetulan memperingati 56 tahun yang lalu, ya, kejadian Kistau PKI itu, maka marilah sejenak kita merenung, ya. Jadi Pak Gatot salah satu jenderal, salah satu saya kira masih banyak lagi yang seperti beliau gitu. Dan saya mengharapkan, ya mari jangan sampai kemudian seperti Pak Nas dan Pak Surya Edi itu perannya dihilangkan gitu, sehingga nanti seolah-olah yang menjadi pahlawan Indonesia itu ada kaum komunis, na'udzubillah min dzalik. Saya kira itu dulu. Al-afu minkum, maaf kalau ada yang tidak setuju dengan saya, juga silakan saja membuat pendapat bandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.